Ini adalah keajaiban doa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa sih yang nggak tahu Taif? Salah satu kota yang istimewa karena menyimpan banyak sekali sejarah. Salah satu sejarah yang paling familiar darinya adalah perjuangan baginda Nabi. Semua kita pasti tahu kalau Rasulullah pernah dilempari batu sampai berdarah-darah di kota ini. Andai saja waktu itu Rasul mengiyakan tawaran Jibril, mungkin kini Taif hanyalah sebuah nama. Ada cerita menarik lainnya dari kota tersebut. Ketika Jibril merasa kesal, Jibril sempat kesal karena perbuatan umatnya Rasulullah. Ya Rasulullah, Allah telah melihat perbuatan kaummu dan Allah juga sudah mengirimkan malaikat penjaga gunung. Lalu malaikat penjaga gunung itu berkata, "Wahai Rasulullah, kalau kau mau, kucampakkan dua gunung ini." "Jangan," kata Rasul. Mereka hanya nggak tahu, hari ini mungkin mereka belum beriman, tapi suatu hari nanti aku juga masih berharap ada dari keturunan mereka yang beriman kepada Allah. Maka tepat 85 tahun setelah doa itu terucap, lahirlah seorang anak yang mencatatkan namanya sebagai panglima termuda sepanjang sejarah Islam. Ia bernama Muhammad bin Qasim Ats-Tsaqafi. Saat itu Islam sedang berada di bawah pimpinan dinasti Umayyah. Wilayah kekuasaan dinasti Umayyah yang begitu luas membuat kerajaan lain di luar Islam itu merasa terancam. Sampai suatu hari terjadilah insiden yang sangat serius di Samudra Hindia, di mana para perompak India menculik kapal dagang Islam. Mereka lalu memperkosa wanita-wanita Muslim dan membunuh para suaminya. Mereka seolah-olah memberikan sinyal atau peringatan kepada sang khalifah agar sesekali jangan pernah berniat menginjakkan kakinya di daratan Asia Selatan. Tak lama kabar tersebut berhembus dan sampai di telinga sang khalifah. Bukannya kena mental, sang khalifah justru marah dan bertekad menaklukkan wilayah India. Qadarullah, kala itu 2 kali pasukan Muslim diberangkatkan, 2 kali juga mengalami kegagalan. Nampaknya India memang gak boleh dianggap remeh, karena memang India lebih berpengalaman dalam merakit senjata. Wajar usia negaranya juga lebih tua dibanding dinasti Umayyah yang baru seumur jagung. Tak kehabisan akal, Khalifah Al-Walid mendiskusikan strategi selanjutnya hingga akhirnya diputuskan untuk memberangkatkan pasukan Muslim gelombang ketiga. Namun kali ini persiapannya jauh lebih matang dan panglimanya pun jauh lebih hebat. Maka dipilihlah siapa kira-kira yang paling hebat dan paling cocok. Terpilihlah Muhammad Qasim. Ia terpilih karena ia tangkas, cerdas, ibadahnya kuat, manajemennya baik, cepat membuat keputusan dan memang sudah terlatih di dunia militer. Maka berangkatlah Muhammad Qasim bersama 20.000 tentara Muslim terbaik menuju wilayah India. Kalian tahu, nggak ada yang mengira kalau keberangkatan pasukan Muslim gelombang ketiga itu mendapatkan kemenangan. Dan dalam kurun waktu hanya 2 tahun saja, Muhammad Qasim berhasil membuka puluhan kota dan membangun masjid sebagai tanda masuknya Islam ke India. Masya Allah. Dan luas wilayah yang ditaklukkan 2 kali luas Jazirah Arab. Dan sekali lagi aku mau menegaskan kalau panglima muda terbaik tadi lahir dari rahim seorang wanita suku Thaqif yang dulunya pernah melempari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lagi-lagi sejarah Islam memberi kita satu pelajaran bahwa segala kemungkinan bisa aja terjadi. Janganlah pernah menghakimi seseorang karena masa lalunya dan jangan menghukum seseorang karena keadaannya hari ini. Siapa yang tahu? Allahu a'lam bishawab. Silahkan save dan share. Suka sejarah, follow aku di sini.